بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله جميعا من الضلالة والنار. أيها الإخوة والأخوات, hadirin sekalian yang hadir pada daurah ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi keikhlasan niat kepada kita semua hadir di majelis ini dalam rangka untuk taqarrub ila Allah, untuk beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mendengar ilmu syar'i, mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala, sunnah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka melaksanakan kewajiban kita semua untuk at-tafaqquh fi din, untuk belajar mendalami agama Allah, syariat Allah Subhanahu wa taala, terutama ilmu akidah yang diwajibkan atas kita untuk meyakininya sebagai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menolong kita agar memahami apa yang akan kita kaji pada majelis ini. Wattaufiq billahi subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kami akan mengangkat tema salah satu permasalahan akidah yang diulas oleh para ulama dan disebutkan oleh para ulama dalam pembahasan akidah. Di antaranya Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah menyebutkan masalah ini dalam kitab akidahnya yang masyhur, Aqidah Tahawiyah, dengan syarahnya yang masyhur, Syarah Ibn Abi Al-Aid. Pada masa yang disebutkan oleh At-Tahawi rahimahullah, والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. Mitsaq, perjanjian yang Allah Subhanahu wa taala ambil dari Adam dan zurriyahnya, anak cucunya, hak, adalah hak, benar. Masalah ini
berdasar dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 172 dan 173. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin aw taqulu innama asyraka aba'una min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'ala al-mubtilun." Dua ayat ini menerangkan tentang masalah yang akan kita kaji pada majelis ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id akhadha rabbuka," ketika Rabbmu mengambil min bani Adam, dari anak cucu Adam, min zuhurihim, dari punggung-punggung mereka, dzurriyyatahum, anak cucu mereka, keturunan mereka. Pada ayat ini disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari Bani Adam, dari zuhur, dari punggung-punggung Bani Adam, anak keturunan mereka, anak cucu mereka. Tentu saja keturunan Adam seluruhnya, anak cucu Adam semuanya berasal dari Adam. Berarti pada awalnya tentu saja pertama kalinya dikeluarkan dari punggung Adam sendiri. Tentu saja begitu. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari punggung Adam alaihi salam ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakannya, Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari punggung Adam sebagian dari anak keturunan Adam. Kemudian dari sebagian anak keturunan Adam tersebut yang telah dikeluarkan dari punggung Adam, Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari mereka anak keturunan Adam yang lainnya. Jadi sebagian anak cucu Adam dikeluarkan dari punggung Adam sendiri, dan sebagian yang lainnya dikeluarkan dari punggung anak cucu Adam yang lainnya yang telah dikeluarkan sebelumnya dari punggung Adam. Dipahami ya, Pak? Nah, wa ashhadahum, selanjutnya setelah Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan mereka semua, disebarkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lantas Allah Subhanahu wa taala mengambil persaksian, perjanjian dari mereka. Wa ashhadahum, dan Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan atas mereka, ala anfusihim, atas diri-diri mereka sendiri. Alastu bi rabbikum, Allah mengatakan kepada mereka, alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Bukankah aku Rabb kalian? Ya, satu-satunya Rabb, Tuhan yang berhak disembah. Qalu, mereka menjawab semuanya, bala, tentu saja demikian. Syahidna, kami bersaksi akan hal ini. Kami bersaksi akan hal ini. Tujuan diambilnya perjanjian ini, persaksian ini oleh Allah Subhanahu wa taala
adalah diterangkan pada selanjutan ayat. An taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Aw taqulu innama ashraka aba'una min qabl wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'ala al-mubtilun. Yakni dengan al-mithaq al-maqali al-azali, perjanjian yang terdahulu ini di punggung Adam dengan lisan al-qaul, dengan ucapan lisan mereka bersaksi bala syahidna, tentu saja kami bersaksi bahwa Engkau lah Rabb kami, satu-satunya Tuhan sembah kami. Kemudian nanti Allah Subhanahu wa ta'ala setelah itu, ketika mereka semuanya diciptakan di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi dan rasul untuk mengingatkan mitsaq tersebut, untuk mengingatkan perjanjian terdahulu tersebut yang pernah mereka ikrarkan di punggung Adam, dan dengan itu tegaklah hujjah atas mereka dengan diingatkan oleh para nabi dan rasul yang diutus, sehingga nanti di hari kiamat an taqulu ay alla taqulu, agar kalian tidak mengatakan nanti di hari kiamat inna kunna an hadza ghafilin, sesungguhnya kami sebelumnya lalai akan perkara ini. Dengan itu kalian tidak bisa beralasan, berudzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena telah datang hujjah, telah datang para nabi dan rasul mengingatkan kalian, berdakwah kepada kalian, mengingatkan perjanjian persaksian yang terdahulu, agar kalian tidak bisa beralasan seperti itu, mengatakan kami dulu lalai, tidak tahu perkara ini, kami jangan dihukum, kami dulu lalai tidak tahu perkara ini. Atau kalian beralasan, agar kalian tidak beralasan dengan mengatakan innama asyraka aba'una min qabl, sesungguhnya yang menyekutukan engkau adalah nenek moyang kami, bapak-bapak kami, kakek-kakek kami. Wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim, sedangkan kami ini hanya anak keturunan mereka, kami hanya mengikuti mereka. Kami tidak mengerti, tidak paham apa-apa. Kami semata meneruskan apa yang dilakukan oleh nenek moyang kami. Apa tuhlikuna bima fa'ala al-mubtilun? Apakah engkau wahai Rabb akan membinasakan kami dengan sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan kebatilan sebelum kami, sementara kami hanya ikut-ikutan. Nah, untuk memutus udzur seperti ini, alasan seperti ini, di hari kiamat nanti tidak ada lagi alasan seperti ini, karena sudah ditegakkan hujjah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, dengan dakwah tauhid, dakwah akidah yang mereka bawa, mengingatkan adanya al-mitsaq al-azali, al-maqali, perjanjian terdahulu dengan lisan ucapan mereka semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala di punggung Adam. Mereka semuanya sudah mengakui, berikrar akan hal itu. Nah, ayat ini dengan tafsir yang kita dengar didukung oleh beberapa hadis. Didukung oleh beberapa hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna Allah akhadha al-mitsaqa min dhahri Adam bina'man yawm Arafah
Ada riwayat lain yakni Arafah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengambil al-mitsaq, telah mengambil perjanjian min dhahri Adam, dari punggung Adam. Seperti yang telah kita dengar tadi pada keterangan tafsir ayat. Di Na'man, tempatnya di Na'man, Yaum Arafah, pada hari Arafah. Pada riwayat lain disebutkan yakni Arafah. Keterangan bahwa Na'man ini adalah nama lembah, nama tempat di Arafah. Allah Subhanahu wa taala telah mengambil perjanjian mitsaq dari Adam dan seluruh anak cucunya, keturunannya di punggung Adam di Na'man, salah satu tempat di Arafah. Fa akhraja min sulbihi kull dzurriyyatin zara'aha. Maka Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari punggung Adam, kull dzurriyyah, seluruh anak cucu, anak keturunan Adam. Zara'aha, yang Allah akan ciptakan di permukaan bumi. Hadis ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengambil dzurriyyah, anak cucu, anak keturunan Adam dari punggungnya Adam. Telah diterangkan tadi. Tentu saja asalnya dari punggung Adam. Namun ayat menunjukkan bahwa sebagian dari anak keturunan Adam itu dikeluarkan dari punggung sebagian anak cucu Adam. Jadi ada dua kaifiyah, ada dua cara. Yang pertama, sebagian anak keturunan Adam dikeluarkan dari punggung Adam langsung. Sebagian anak keturunan Adam yang lainnya dikeluarkan dari punggung-punggung anak cucu Adam yang telah dikeluarkan sebelumnya dari punggung Adam. Fanafaraha baina yadayhi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menebar mereka di hadapannya. Pada riwayat lain yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Abi Darda, disahihkan sanad oleh Al-Albani rahimahullah. Pada hadis itu disebutkan bahwa mereka dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ka'annahum az-zar. Jadi kata para ulama, fi surat az-zar, mereka dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditebang di hadapannya dalam bentuk seperti semut-semut kecil yang bertebaran. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Thumma kallamahum qubula. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada mereka langsung di hadapan mereka. Qala, kata Allah Subhanahu wa taala kepada mereka mengambil perjanjian, alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Qalu, mereka semuanya menjawab, Adam dan seluruh anak cucunya yang ditebar waktu itu, bala, tentu saja demikian. Syahidna, kami bersaksi akan hal itu. Ila qawlihi, sampai firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kami bacakan tadi, ayat 173, atau tuhlikuna bima fa'alat mubtilun. Nah, hadis ini juga dikeluarkan, di samping dikeluarkan oleh Imam Ahmad, dia dikeluarkan oleh Nasa'i, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Al-Hakim. Dan hadis ini hadis yang diperselisihkan oleh ahli hadis, apakah marfu', yakni merupakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataukah mauquf, ucapan sahabat, yang ucapan Ibnu Abbas sendiri. Di antara ahli hadis ada yang mengatakan bahwa ini ucapan Ibnu Abbas, namun menurut pendapat ini yang mengatakan bahwa ini ucapan Ibnu Abbas, yakni mauquf atas Ibnu Abbas, jelas bahwa ini termasuk dalam kategori hadis mauquf yang
lahu hukmur rafa'. Hadis mauquf, ucapan sahabat, namun secara hukum seperti hadis yang marfu yang disandarkan kepada Nabi alaihi wasallam. Kenapa? Karena isi hadis ini, isi asar ini perkara ghaib. Tidak mungkin Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyampaikan ini dari diri beliau sendiri. Ini tentu berdasarkan wahyu yang tentunya berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara hukum ini berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun secara riwayat ini hanya disandarkan kepada Ibnu Abbas. Dan demikian ini adalah hujjah yang tetap bersumber dari Nabi alaihi wasallam. Hadis yang lainnya yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi. Hadis yang cukup panjang. Hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan juga dikeluarkan oleh Al-Hakim. Dan hadis ini hadis yang hasan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma khalaqa Allah Adam masaha dhahrahu." Lamma khalaqa Allah Adam masaha dhahrahu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, Allah Subhanahu wa taala mengusap punggungnya. Sebelum kami lanjutkan, kami ingatkan bahwa terkait dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, kita yakini terkait dengan masalah nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, kita yakini sebagaimana datangnya sesuai makna yang benar yang tampak dari dalil-dalil yang ada. Namun kaifiyahnya, hakikatnya, caranya kita tidak menelusurinya. Kita kembalikan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala mengusap punggung Adam? Kita tidak tahu. Hakikat cara mengusapnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak memikirkan itu. Namun kita meyakini berdasarkan dalil yang datang bahwa Allah Subhanahu wa taala melakukannya. Sebenarnya kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala punya dua tangan. Dan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala sama-sama sempurnanya. Sama sempurnanya. Bagaimana bentuk kedua tangan Allah Subhanahu wa taala kita tidak tahu. Hakikatnya, bentuknya kita tidak memikirkan itu. Kita kembalikan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita meyakini akan hal ini. Begitu pula perkara ini sekarang. Allah Subhanahu wa taala mengusap punggung Adam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengusapnya dengan tangannya? Kita jangan memikirkan itu. Kembalikan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita meyakini sebagaimana yang diberitakan dalam hadis. Fataqata min dhahrihi kullu nasmatin huwa khaliquha min dhurriyyati ila yaumil qiyamah. Maka berjatuhanlah, keluarlah dari punggung Adam seluruh jiwa yang Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dari seluruh anak cucu Adam, yang akan Allah Subhanahu wa taala ciptakan nanti di muka bumi ini sampai hari kiamat. Wa ja'ala baina 'ainai kulli insanin minhum wabiqan min nur. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan di antara kedua mata setiap insan, setiap manusia dari anak turunan Adam itu wabiqan min nur, ada kilauan cahaya. Ada kilauan cahaya di antara kedua matanya. Thumma aradahum ala Adam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghadapkan mereka, memperlihatkan mereka semua kepada Adam. Faqala, maka Adam berkata, "Ay Rabbi,
"Man haula?" Kata Adam, "Wahai Rabbku, siapa mereka itu?" Adam tidak mengenalnya. Qala, kata Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Haula'i dzurriyyatu." Mereka itu adalah anak cucumu semuanya. Fara'a rajulan minhum. Kemudian Adam melihat seorang lelaki di antara anak cucunya yang diperlihatkan kepadanya. Fa'ajabahu wabisu ma baina 'ainaihi. Kemudian Adam terkagum dengan kilauan cahaya yang ada di antara kedua matanya. Satu laki-laki yang dilihatnya itu. Faqala, Adam lantas bertanya, "Ai Rabbi, man hadha?" Wahai Rabbku, siapa ini? Karena dia kagum. Qala, kata Allah Subhanahu wa taala, "Hadha rajulun min akhir al-umami min dzurriyyatika, yuqalu lahu Daud." Ini adalah lelaki dari umat-umat yang terakhir dari anak keturunannya. Disebut Daud, yakni Nabi Daud alaihissalam. Qala, kata Adam, "Rabbi, kam umruk?" Wahai Rabbku, berapa umurnya? Qala, dijawab Allah Subhanahu wa taala, "Sittuna sana." Umurnya 60 tahun. Qala, kata Adam selanjutnya, "Ai Rabbi, zidhu min umri 40 sanatan." Wahai Rabbku, tambahkan umurnya dari umurku, ambil dari umurku 40 tahun. Tambahkan buat Daud. Sehingga umur Daud menjadi berapa? 100. Tadinya 60. Ditambahkan 40 tahun jadi 100. 40 tahun ini diambil dari umurnya Adam. Atas permintaan Adam sendiri. Falamma qada umru Adam, ketika habis umurnya Adam yang sudah berkurang berapa tadi? 40 tahun. Ja'a malakul maut. Datang malaikat pencabut nyawa, malakul maut. Qala, kata Adam mengingkari. Awalam yabqa min umri 40 sanah? Bukankah masih tersisa 40 tahun umurku? Kenapa mau diambil sekarang? Adam lupa rupanya bahwa 40 tahun itu telah diberikan kepada Daud. Qala, kata malakul maut kepadanya, "Awalam tu'tiha ibnaka Daud?" Bukankah kamu telah memberikan 40 tahun itu kepada anakmu, cucumu Daud? Qala, kata Nabi SAW setelah memisahkan ini, fajahadat dzurriyyatuhu. Adam mengingkari. Akhirnya anak keturunannya pun mengingkari, melakukan pengingkaran. Sudah semuanya tentunya ya. Wa nasiya Adam fanasiyat dzurriyyatuh. Adam lupa. Akhirnya anak keturunannya pun bersifat pelupa. Wa khati'a Adam fa khati'at dzurriyyatuh. Adam melakukan kesalahan, kekeliruan, akhirnya anak keturunannya pun memiliki sifat melakukan kekeliruan. Hadis ini telah kita dengar, hadis yang dihasankan oleh ahli ilmu. Ini hadis yang kedua. Asyahid dari hadis ini bagian awal, lamma khalaqallahu Adam masaha dhahrahu fasaqata min dhahrihi kullu naslatin wa qaliwa min dzurriyyati ila yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan Adam, telah menciptakannya, Allah Subhanahu wa taala mengangkat punggungnya dan mengeluarkan seluruh anak keturunannya yang akan Allah Subhanahu wa taala ciptakan nanti di muka bumi ini sampai hari kiamat. Ini menguatkan yang sebelumnya bahwa pengeluaran anak cucu Adam dari punggung Adam ini terjadi. Meskipun pada hadis ini tidak diberitakan pengambilan perjanjian itu, dan telah diberitakan pada hadis sebelumnya, hadis Ibnu Abbas tadi. Nah, hadis yang ketiga, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu
yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim pada hadis keduanya. Jadi hadis ini muttafaq alaih. Muttafaq alaih juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuqalu lirrajuli min ahli an-nar yaum al-qiyamah." Akan dikatakan kepada seorang lelaki dari kalangan ahlun nar, penduduk neraka pada hari kiamat nanti. Pada hari kiamat nanti akan dikatakan kepada seorang lelaki dari ahlun nar, "Ara'aita, ay akhbirni." Beritakan kepadaku, "Law kana laka ma 'ala al-ardi min shay'in akunta muhtadiyan." Beritakan kepadaku, kabarkan kepadaku, seandainya engkau memiliki apa yang ada di muka bumi ini, apakah engkau akan menebus azab neraka dengan seluruh yang kau miliki di muka bumi ini, agar kamu terbebas dari azab neraka? Engkau menebusnya dengan seluruh yang kamu punya itu, seandainya. Qal, laki-laki akan menjawab, saya pun nah. Dia akan menjawab, nah, ya. Qala, kata Allah Subhanahu wa taala kepadanya, saya pun, qad aradtu minka ahwana min dhalik, qad aqadtu 'alayka fi dhahri Adam alla tusyrika bi syai'a fa abaita illa an tusyrika bi syai'a. Diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal itu tidak mungkin, menebus azab neraka tidak mungkin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qad aradtu minka." Sungguh aku telah menginginkan darimu ahwana min dzalik, sesuatu yang lebih ringan dari itu. Lebih ringan daripada itu. Qad akhadtu 'alaika fi dhahri Adam. Sungguh aku telah mengambil atasmu di punggung Adam dulu. Yang diceritakan pada ayat dan hadis sebelumnya. Yaitu ketika dulu diciptakannya Adam, mereka semuanya telah dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengusap punggung Adam, dikeluarkan dari punggung Adam dan sebagainya, dikeluarkan dari anak keturunan Adam yang telah dikeluarkan sebelum dari punggung Adam, kemudian diambil persaksian perjanjian itu. Sungguh aku telah mengambil atasmu di punggung Adam, Allah tusyrika bi syai'an, perjanjian, persaksian agar kamu tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Fa abaita, namun ternyata kamu ketika diciptakan di muka bumi, kamu enggan melakukan itu. Kamu melanggar perjanjian itu, persaksian itu. Illa an tusyrika bi syai'a, fa abaita illa an tusyrika bi syai'a, kamu enggan melaksanakannya. Justru kamu menyekutukan aku dengan sesuatu selain itu. Tidak ada alasan, tidak ada kemungkinan untuk menebus azab neraka. Allah Subhanahu wa taala berhujjah kepadanya dengan mengingatkan perjanjian yang telah diambil itu. Yang hal itu telah diingatkan dan disampaikan oleh para nabi dan rasul yang diutus di muka bumi. Jadi bukan berarti dengan al-mitsaq al-azali al-maqali, dengan perjanjian terdahulu, dengan lisan ucapan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala bersaksi dan berjanji akan hal itu, bukan berarti dengan itu semata saja hujjah. Karena hal itu kita semua lupa, kita semua tidak tahu, kecuali setelah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya para nabi dan rasul. Kita sekarang diingatkan, diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan
ayat dalam surat Al-A'raf yang telah kita baca, yang diturunkan kepada Muhammad Rasul kita alaihi salatu wassalam, dan telah sampai kepada kita, dan kita mengetahuinya sekarang. Dan dengan ini tegak hujjah atas kita, atas siapapun yang telah mendengar ini dan telah mengetahui ini, adanya perjanjian itu, persaksian itu, sehingga terputus. Tidak ada lagi udzur nanti di hari kiamat untuk mengatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saya jangan dimasukkan dalam neraka, saya lalai karena itu, saya tidak pernah mendengarnya, saya tidak tahu. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Dalam surat Al-Isra, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Tidaklah kami akan mengazab hamba sampai kami mengutus rasul kepadanya. Kami tidak akan mengarah satu kaum sampai kami mengutus Rasul kepada mereka, berdakwah tauhid akidah kepada mereka. Begitu pula dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rusulan mubashshirina wa mundhirina li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul." Pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berwahyu kepada nabi dan rasul yang diutusnya, mengutus mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan rusulan, mereka adalah para rasul yang diutus, mubashshirin wa mundhirin, sebagai pembawa berita gembira bagi siapa yang menyambut dakwah mereka, beriman kepada mereka dengan mendapatkan jannah Allah Subhanahu wa taala yang kekal abadi. Wa mundhirin, dan memberi peringatan kepada mereka yang tidak mau beriman kepada mengikuti dakwah para nabi dan rasul, bahwa mereka akan diadab dalam neraka Allah Subhanahu wa taala kekal abadi. Tujuannya diutusnya para rasul mubasysyirin wa mundhirin, kata Allah Subhanahu wa taala, li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rasul, ba'da rusul, agar tidak ada lagi hujjah yang tersisa, alasan yang tersisa bagi manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya ketika diadili oleh Allah Subhanahu wa taala setelah diutusnya para rasul. Dua ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa hujjah Allah Subhanahu wa taala tegak atas hamba-hambanya dengan diutusnya para nabi dan rasul, yang para nabi dan rasul itu mengingatkan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala mengenai al-mitsaq al-azali al-maqali tadi, mengenai perjanjian terdahulu itu yang diucapkan dengan lisan-lisan mereka, bersaksi, berikrar di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb mereka, bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan kesembahan mereka, yang kita semua lupa dan tidak tahu kecuali dengan diutusnya para nabi dan rasul yang mengingatkan kita mengenai hal itu. Inilah akidah yang dinisbatkan kepada ahli sunnah wal jamaah mengenai tafsir ayat dalam surat Al-A'raf yang telah kita dengar tadi. Ada dua tafsir, ada dua versi dalam menafsirkannya, dan yang dinisbatkan sebagai tafsir yang merupakan pendapat ahli sunnah wal jamaah adalah apa yang kita dengar sekarang, apa yang telah kita dengar. Nah, dan ini yang dipilih oleh ahli hadis. Ini merupakan mazhab ahli hadis dan kubara ahli ilm, tokoh-tokoh besar ahli ilm, imam-imam besar ahli ilm, dan ini merupakan tafsir
jumhur, mayoritas ahli tafsir. Dari kalangan ahli tafsir, ahli al-athar, ahli hadis. Naam, Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam tafsirnya Fathul Qadir mengatakan, menegaskan, hadza huwal haqq alladhi la yanbaghi al-'udul anhu wa lal masir ila ghairihi. Inilah yang hak dalam menafsirkan ayat dalam surat Al-A'raf tersebut, yang tidak sepantasnya berpaling darinya dan bergeser memilih tafsir yang lainnya. Ditubuhihi, karena inilah yang telah tetap, yang telah benar, marfu'an, periwayatannya secara marfu' ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi alaihi wasallam bersabda demikian, wa mawqufan ala ghairihi min as-sahabah, dan telah benar, telah tetap disandarkan secara mauquf sebagai ucapan selain Nabi alaihi wasallam, yakni para sahabat, seperti yang telah kita dengar. Wala malja'a lil masir ila al-majaz, dan tidak dibenarkan di sini untuk bersandar, beralih kepada istilah majaz, bahwa apa yang disebutkan pada ayat itu majaz, bahwa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala bukan mengambil perjanjian dengan lisan-lisan mereka seperti yang disebutkan tadi, melainkan perjanjian itu maksudnya adalah lisanul hal. Lisanul hal, yakni keadaan mereka yang bersaksi, bukan lisan mereka. Dibawa kepada makna majazi seperti ini kita tidak butuh. Nah, yaitu dibawa kepada tafsir, yang tafsir ini dinisbatkan sebagai pilihan atau tafsir Mu'tazilah, yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil perjanjian dari Adam dan anak cucunya dengan ikrar ucapan mereka. Namun makna ayat menurut mereka dinisbatkan kepada Mu'tazilah ini, makna ayat Allah Subhanahu wa taala memberikan fitrah kepada mereka, memberikan fitrah kepada mereka untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, untuk condong kepada penyembahan Allah Subhanahu wa taala. Namun perjanjian, persaksian dengan lisan, ucapan mereka di hadapan Allah itu tidak pernah terjadi. Apa yang disebutkan pada ayat itu majazi. Ini penafsiran yang kedua, ini yang disandarkan sebagai penafsiran, dinisbatkan sebagai penafsiran Mu'tazilah. Adapun yang kita dengar penafsiran mayoritas ahli tafsir dari kalangan ahli hadis, ahli athar, yang dipilih oleh ahli hadis dan dipilih oleh imam-imam besar ahli ilm, apa yang telah kita dengar sebelumnya, yang ditegaskan sebagai akidah Ahlussunnah wal Jamaah oleh Al-Imam At-Tahawi dalam akidahnya. Nah, ini pula yang dipilih oleh Al-Imam Al-Albani. Ini yang dipilih oleh Al-Imam Al-Albani dalam kitabnya Shahihah, juga oleh Al-Hafidh Al-Hakami, juga oleh Muhammad Al-Amin As-Shinqiti dalam tafsirnya Adwa'ul Bayan, dan yang lainnya. Inilah yang benar insyaallah ta'ala. Ini yang kita pegang. Meskipun di sini sedikit yang membuat adanya permasalahan ini, perbedaan pendapat ini sedikit berarti dikarenakan pada pihak yang memilih tafsir yang kedua, yang mengatakan bahwa perjanjian dengan lisan, dengan ucapan Adam dan cucunya itu tidak pernah terjadi.
pada saf mereka terdapat dua dari kalangan imam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang condong memilih pendapat itu, yaitu Al-Imam Ibnu Qayyim dan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahumullah. Oleh karena itu kata Syekh Al-Albani rahimahullah telah menegaskan apa yang kita dengar bahwa ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kata Al-Albani rahimahullah, wa qad azza alayya katsiran ay yattabi'ahum, yakni Mu'tazilah. Sungguh hal yang sangat berat bagiku, sangat berat sekali bagiku, sangat aku sayangkan, kata Al-Albani, bahwa beliau yakni fi dzalika ayattabi'u yakni al-Mu'tazilah fi dzalika Ibnu Qayyim dan Ibnu Katsir, bahwa Ibnu Qayyim dan Ibnu Katsir mengikuti mereka Al-Mu'tazilah pada masalah ini. Khilafan lil ma'hudi minhum, berbeda dengan apa yang dikenal dari mereka, dari Ibnu Qayyim dan Ibnu Katsir. Min ar-rad'i 'ala al-Mu'tazilah, yang membantah Mu'tazilah. Ma huwa duna dzalika at-ta'wil, perkara yang lebih ringan penakwilannya dari itu. Mereka keduanya dikenal, dan dari mereka berdua banyak ahli ilmu setelahnya mengambil. Keduanya dikenal bantahan yang tegas kepada penakwilan Al-Mu'tazilah, Al-Asy'ariyah dan semisalnya. Namun disayangkan kali ini Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ar-Ruh mendukung pendapat tersebut. Namun ini tidak jadi masalah. Bagi kita telah kita dengar bahwa penafsiran yang benar dalam menafsirkan ayat itu yang dinisbatkan sebagai mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, mazhab ahli hadis, ahli al-athar, jumhur mayoritas ahli tafsir, yang telah kita dengar yang dipilih dengan tegas oleh Al-Albani, oleh Al-Hafidz Al-Hakami, oleh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti, juga oleh Asy-Syaukani dan yang lainnya adalah apa yang telah diterangkan sebelumnya. Jadi telah benar sebagaimana ditetapkan, disebutkan oleh Al-Imam Abu Ja'far Al-Tahawi dalam matan akidahnya, akidah Tahawiyah, bahwa mithaq, perjanjian tersebut benar, hak, telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dari Adam dan anak cucunya dengan proses yang telah diceritakan pada ayat-ayat dan hadis, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, Allah Subhanahu wa taala mengusap punggungnya, mengeluarkan dari punggung Adam sebagian anak cucunya akan diciptakan di muka bumi ini, dan sebagian yang lainnya dikeluarkan dari punggung anak cucu Adam. Semuanya akan diciptakan sampai hari kiamat, dikeluarkan dan ditebar di surat Az-Zar dalam bentuk seperti semut-semut kecil yang bertebaran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian, persaksian kepada mereka. Alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Kemudian mereka semuanya menjawab, bala, tentu saja, syahidna, kami bersaksi akan hal itu. Kemudian selain ini, lebih dari ini, Allah Subhanahu wa taala kemudian menciptakan Adam dan anak keturunannya di atas fitratul Islam, di atas fitrah Islam, sehingga fitrah setiap anak cucu Adam yang dilahirkan di muka bumi ini, fitrahnya adalah Islam, memiliki fitrah, kecenderungan dan kecenderungan terhadap Islam, mengenal Rabbnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nas 'alayha la tabdila li khalqillah. Oleh karena itu, akim wajhak,
tegakkanlah wajah, tubuh seluruh. Lid-dini hanifa, kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang yang hanifa, sebagai orang yang bertauhid, menauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaskan niatmu, amalanmu untuk agama Allah Subhanahu wa taala dengan amalan Islam. Sebagai orang yang hanif, sebagai orang yang bertauhid dan menjauhi kesyirikan, persekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fitratullah. Ini adalah fitrah Allah. Alladzi fatara an-nas. Ini adalah fitrah yang Allah SWT fitrahkan kepada manusia. Karena alaihi. Nah, kemudian Allah SWT mengatakan, la tabdila li khalqillah. Nah, tidak boleh, tidak dibenarkan mengganti apa yang Allah SWT telah ciptakan atasnya. Maka beralih dari fitrah Islam ini adalah tabdil li khalqillah, tergolong merubah apa yang telah Allah Subhanahu wa taala hendaki, yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia itu di atasnya. Oleh karena itu, dalam dua hadis yang sahih, Nabi alaihi salatu wassalam mengabarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, muttafaq alaih, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah. Setiap anak yang terlahir dilahirkan di atas fitrah suci, di atas fitrah Islam. Yang merubah, yang merusak siapa? Yaitu pada masa tarbiyahnya. Adapun anak ini lahir, dia lahir suci dan fitrah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala padanya adalah fitratul Islam. Cenderung, condong untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbnya, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Namun pada masa tarbiyah, pada masa pendidikan, ini menentukan. Fa'abawahu yuhawidani, kemudian kedua orang tuanya lah yang merusak fitrah itu, yang merubahnya, menjadikannya sebagai Yahudi, atau Nasrani, atau menjadinya menjadi Nasrani, atau yumajjisani, atau menjadinya menjadi Majusi, sehingga keluar dari fitrah. Dalam hadis Iyad bin Hibban rawahu Muslim, Nabi SAW bersabda, "Ma min mauludin illa wa huwa yuladu 'ala al-fitrah, fajtalathum asy-syayatin." Tidak ada seorang maulud, seorang anak yang lahir, kecuali dia dilahirkan di atas fitrah. Namun kemudian setan-setan itulah yang merusak mereka keluar dari kesucian fitrah mereka. Jadi ayat dan kedua hadis ini mengabarkan kepada kita bahwa di samping perjanjian terdahulu dengan lisan-lisan, ucapan-ucapan Adam dan anak keturunannya, kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala waktu itu yang dikabarkan pada ayat dan hadis-hadis yang telah kita dengar. Kemudian ketika setiap kita diciptakan, terlahir dari perut ibunya di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita terlahir di atas fitrah yang suci untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tarbiyah, pendidikan yang kemudian menentukan, dan akan kami terangkan nanti lebih jauh tentang ini. Nah, kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul berdakwah, mengingatkan kepada mereka perjanjian tersebut yang pernah diambil, dan mengajak mereka berjalan di atas fitrah yang telah Allah Subhanahu wa taala fitrahkan untuk bertauhid,
untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan pada dua ayat yang telah kami bacakan sebelumnya, yang dengan diutusnya para nabi dan rasul inilah tegak hujjah. Jadi hujjah Allah Subhanahu wa taala bukan tegak dengan perjanjian itu semata, namun hujjah tegak dengan diutusnya para nabi dan rasul, dengan sampainya dakwah itu kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dan mengingatkan akan adanya perjanjian itu. Dengan ini semua tegak hujjah Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada lagi nanti alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bagi yang telah sampai padanya hujjah ini. Nah, para nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Awal dakwah mereka semuanya adalah tauhid. Adalah tauhid. Dan sesungguhnya manusia ini pada awalnya, pada sejak masa Adam sampai sekitar 10 abad, sebagaimana dikabarkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, asyrata qurun, 10 abad. Satu abad 100 sana, satu abad 100 tahun. Berarti 10 abad berapa tahun? 1000 tahun. Kata Ibnu Abbas menyampaikan bahwa 10 abad. Dan satu abad itu 100 tahun. Berarti 1000 tahun, 10 abad lamanya. Sejak masa Nabi Adam sampai terjadi kesyirikan yang pertama kali di muka bumi hingga diutus Nabi Nuh. Manusia semuanya di atas fitrah, di atas Islam, di atas tauhid, tidak ada kesyirikan di muka bumi. Subhanallah. Sejak Adam berlangsung sampai sekitar 10 abad, 1000 tahun lamanya. Manusia satu ummah. Semuanya umat Islam. Islam dengan makna am, dengan makna umum. Islam dengan makna umum adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya di atas Islam, di atas tauhid. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kabarkan dalam surat Al-Baqarah, "Kana an-nasu ummatan wahidah." Kana an-nasu ummatan wahidah. Adalah umat manusia itu dulunya satu umat. Semuanya umat Islam, umat yang bertauhid, yang tidak melakukan kesyirikan. Sejak Adam sampai terjadinya kesyirikan yang pertama kali di muka bumi, yang kemudian diutus Rasul yang pertama kali, yaitu Nuh. Faba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundzirin. Kemudian dengan terjadinya kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul membawa berita gembira bagi yang menyambut dakwah tersebut, menauhidkan Allah, beriman kepada Allah dengan jannah Allah, dan memberi peringatan kepada orang-orang yang enggan beriman dan tetap memilih kesyirikan akan kekal dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertama kali kesyirikan terjadi, dan ini adalah perubahan, beralih keluar dari fitrah Islam yang Allah Subhanahu wa taala fitrahkan manusia di atasnya, pada kaum yang pada mereka diutus Rasul yang pertama, yaitu Nuh alaihi salatu wassalam. Terkait dengan ini dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nuh. Ceritakan dalam surat Nuh. Nuh alaihi salatu wassalam mengatakan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala hikayatkan pada ayat itu, qala Nuh rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Nuh berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya mereka, kaum itu lebih memilih mengikuti
dai, penyuruh kesyirikan, kesesatan, yang harta, bendanya dan anaknya tidak menambahkan kepada mereka kecuali kerugian semata. Wa makaru makran kubara, dan mereka membuat makar yang besar untuk melawan dakwah tauhid. Wa qalu, dan mereka mengatakan, yakni dai-dai syirik itu mengatakan, la tadarunna alihatakum, jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan sesembahan kalian yang selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka disebutkan nama-nama Tuhan-Tuhan mereka itu. Wala tadarunna, dan jangan kalian tinggalkan Wadda, wala Suwa'a, wala Yaghutha, wa Ya'uq wa Nasra. Jangan kalian tinggalkan Wad, jangan kalian tinggalkan Suwa', jangan kalian tinggalkan Yaghut, dan seterusnya disebutkan pada ayat. Zahir, lahiriah yang tampak dari ayat ini, dari ayat-ayat yang telah kita dengar, bahwa Wad dan yang lainnya, Wad, Suwa', Yaghut, Ya'uq, Nasr, ini adalah nama-nama berhala-berhala yang dipertuhankan oleh mereka, disembah oleh mereka selain Allah Subhanahu wa taala, yang ada sebelum Nuh diutus. Mereka telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan menyembah tuhan-tuhan dengan nama-nama itu. Ketika Nuh alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kesyirikan yang pertama kali terjadi karena penyembahan terhadap tuhan-tuhan sesembahan itu, yang batil itu, Wad, Suwa' dan seterusnya itu, mereka melawan dakwah Nuh dan mereka mengatakan tetap bertahan, tetap sembah Tuhan-Tuhan itu, jangan tinggalkan Wad, ya, dan nama-nama yang lainnya yang disebutkan. Nah, ini tafsir yang dipilih oleh Muhammad bin Ka'ab dan yang lainnya yang dipilih oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Al-Qaulul Mufid, syarh kitab Tauhid, bahwa nama-nama itu adalah nama-nama tuhan-tuhan sesembahan kaum yang melakukan kesyirikan pertama kali di muka bumi ini, kemudian Nuh diutus kepada kaum itu. Bukan nama-nama orang-orang saleh dari kaumnya Nuh, pengikut Nuh. Sedangkan zahir yang tampak dari ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pada asar yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan ayat ini dan mengatakan, hadhihi asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh. Ini adalah nama-nama lelaki saleh dari kaumnya Nuh, umatnya Nuh. Artinya mereka adalah orang-orang saleh pengikutnya Nuh. Ini yang tampak dari ucapan Ibnu Abbas. Lamma matu auhas syaitanu ilaihim, ketika mereka mati orang-orang saleh ini yang namanya Wad, Suwa', Yaghut, Ya'uq, Nasr, orang-orang saleh dari pengikutnya, umatnya Nabi ini mati, meninggal, syaitan mewahyukan, yakni membisikkan godaannya kepada orang-orang yang masih hidup ketika itu, yang masih punya ilmu, ansibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna ilayya ansaba wa sammuhum bi asma'ihim. Hendaklah kalian membuat patung-patung. Patung-patung itu letakkan di majelis-majelis mereka. Dulu ketika mereka masih hidup, orang-orang soleh ini punya majelis-majelis ilmu, ya. Di majelis-majelis itu buatkan patung mereka, sosoknya, letakkan di majelis dan beri nama dengan nama mereka. Ini Wad, patung yang lainnya namanya Suwa', dan seterusnya, diberi nama sesuai dengan nama-nama mereka. Fa'alu, mereka melakukan, mengikuti bisikan godaan syaitan.
Nah, alam tu'bad. Dan ketika itu belum langsung disembah, hanya dibuatkan patungnya saja. Nah, tujuan mereka melakukan itu, dan ini merupakan bid'ah, bisikan setan. Ya, ini bid'ah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah at-tadhkir, untuk mengingatkan kesolehan mereka dengan melihat patungnya sebagai tugu peringatan. Dilihat patungnya, ingat, oh ini orang-orang soleh. Tujuannya apa? Supaya memberi semangat agar beribadah, beramal soleh seperti dia. Dan ini bid'ah, yang tidak diajarkan sebelumnya. Nah, tujuannya baik. Tujuannya sebagai tugu peringatan dengan adanya patung dengan namanya ini orang soleh. Dilihat patungnya, oh ingat ini orang soleh. Kemudian menyemangati supaya juga dia beramal soleh seperti dia. Tujuannya ini pertama kali. Namun ini sudah bid'ah. Nah, yang tidak diajarkan sebelumnya, dan ini bahaya. Nah, meskipun tujuannya bagus. Awalnya salam surga dan bahkan awalnya belum diibadahi. Tujuannya hanya itu. Hatta halaka ulaik wa nusikhal ilm. Sampai kemudian mereka orang-orang yang punya ilmu yang pertama kali punya ide itu hasil bisikan setan. Ya, mereka semua mati, generasi itu mati. Wa nusikhal ilmu kemudian mulai hilang, bekas-bekasnya tidak ada sama sekali. Tidak ada ilmu sama sekali. Tujuan tadi bergeser. Akhirnya generasi berikutnya yang datang ketika ilmu itu sudah hilang, fa'abaduhum, mereka menyembah patung itu. Mereka menyembah patung itu. Bukan lagi sekedar untuk mengingatkan kesolehan mereka untuk menyemati beribadah, akhirnya disembah. Tapi bahaya yang seperti ini. Ini mengingatkan kepada kita bahaya yang dilakukan dengan dibuatnya patung-patung para pahlawan dan yang lainnya. Nah, ya, dengan alasan sebagai tugu peringatan untuk mengingatkan kepahlawanannya, jasanya, mengingatkan kesolehannya, perjuangannya dan seterusnya. Nah, dikhawatirkan satu saat nanti generasi berikutnya jika ilmu tidak ada di tempat itu disembah. Nah, bahkan itu sudah terjadi sekarang ini di sebagian tempat. Nah, ya, bahkan sampai pada tingkatan dan billah dikeramatkan patung itu dan dianggap ya memiliki kuasa, pengaruh terhadap kejadian di tempat itu. Nah, dan billah. Saya kembali kepada asar ini, asar Ibn Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan demikian. Lahiriah yang tampak, makna yang tampak dari ucapan Ibn Abbas, nama-nama itu adalah nama-nama orang saleh dari kaumnya Nuh, yakni umatnya Nuh, pengikutnya Nabi Nuh. Berarti Nabi Nuh telah diutus sebelumnya, kemudian orang-orang saleh ini adalah umatnya Nuh. Ketika orang-orang saleh ini meninggal, dibuatkan patungnya dengan proses tujuan yang telah disebutkan tadi sampai akhirnya generasi berikutnya menyembahnya. Sementara lahiriah makna yang tampak dari ayat yang telah dibacakan sebelumnya menunjukkan bahwa nama-nama ini adalah nama-nama patung-patung yang disembah, yang merupakan kesyirikan pertama kali di muka bumi, yang Nuh diutus kepada kaumnya yang menyembah patung-patung ini. Jadi patung-patung ini telah ada sebelumnya disembah, Allah disekutukan dengan patung-patung ini, kemudian Allah mengutus Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh datang kepada mereka, dai-dai kesyirikan mengatakan jangan tinggalkan patung-patung itu, jangan tinggalkan Wat, Suwa dan seterusnya. Oleh karena itu kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, ini faedah bagi kita bahwa zahir makna yang tampak sesuai lahiriah ayat ini lebih didahulukan dari tafsir Ibn Abbas tadi. Lebih dahulukan dari tafsir Ibn Abbas. Kecuali kalau ucapan Ibn Abbas dibawa kepada makna yang sesuai dengan ayat, bahwa maksud ucapan Ibn Abbas ini adalah nama para lelaki saleh dari kaumnya Nuh, artinya nama orang-orang soleh sebelum diutusnya Nuh. Kemudian Nuh diutus kepada mereka yang menyembah patung-patung ini. Hanya saja dalam pengungkapan
dinisbatkan bahwa ini dari kaum Nuh. Namun maksudnya jalan dengan ayat. Jika dibawa kepada makna ini tidak ada iskal. Adapun jika dibawa kepada makna sesuai yang tampak dari ucapan itu bahwa ini adalah nama orang-orang soleh pada kaumnya Nuh, pengikutnya Nabi Nuh yang soleh yang beriman kepada Nabi Nuh, yang kemudian ketika mereka mati meninggal dibuatkan patung-patungnya dan seterusnya seperti diceritakan tadi, maka ini bertentangan dengan makna ayat. Karena ayat menunjukkan bahwa patung-patung itu dengan nama-nama itu sudah ada, ya, dan itu kesyirikan yang pertama kali terjadi di muka bumi sehingga Nabi Nuh diutus kepada kaumnya dan mereka mempertahankan patung-patung itu. Berarti orang-orang sebelum Nabi Nuh. Wallahu a'lam. Lebih dari itu, asar Ibn Abbas sebagai faedah, asar Ibn Abbas tadi bahwa itu adalah nama orang-orang soleh pada kaum Nuh diperselisihkan oleh ahli hadis. Al-Imam Al-Bukhari mensahihkan ucapan asar Ibn Abbas itu dan dikeluarkan dalam sahihnya, namun sebagian yang lain menganggap itu lemah. Seperti Ali bin Madini dan yang lainnya mengatakan bahwa sanadnya terputus. Nah, karena apa yang meriwayatkan dari Ibn Abbas bukan Atha ibn Abi Rabah. Atha yang meriwayatkan dari Ibn Abbas adalah Atha ibn Yasar Al-Khurasani. Dan Atha ibn Yasar Al-Khurasani tidak mendengar dari Ibn Abbas. Namun Imam Al-Bukhari memilih bahwa Atha ini adalah Atha ibn Abi Rabah. Jadi sanadnya itu pada sanadnya Atha dari Ibn Abbas. Atha dari Ibn Abbas. Siapa Atha ini? Ada perbedaan pendapat. Al-Imam Al-Bukhari memilih bahwa Atha adalah Atha ibn Abi Rabah. Dan Atha ibn Abi Rabah mendengar dari Ibn Abbas sehingga dikeluarkan dalam sahihnya. Disahihkan oleh Al-Bukhari. Yang lainnya seperti Ali bin Madini dan yang lainnya berpendapat atau yang disebutkan di situ bukan Atha ibn Abi Rabah namun Atha Al-Khurasani dan dia tidak mendengar dari Ibn Abbas sehingga mereka melemah. Jadi kebenaran asar Ibn Abbas itu tadi ada perselisihan. Seandainya benar asar itu maknanya jika dibawa sesuai dengan makna ayat tidak ada masalah. Jika sesuai dengan makna yang tampak berbeda dengan ayat, maka yang benar yang sesuai dengan makna ayat. Oleh karena itu Ibnu Utsaimin dalam Al-Qaul Mufid memilih pendapat Muhammad bin Ka'ab dan yang lainnya mengatakan bahwa itu adalah nama-nama orang-orang soleh sebelum diutusnya Nuh. Nah, sebelum diutusnya Nuh. Kemudian dibuat patungnya dan mereka disembah. Akhirnya terjadilah kesyirikan yang pertama kali di muka bumi, diutuslah Nuh sebagai rasul yang pertama dan kesyirikan yang pertama kali terjadi itu. Dan mereka berusaha mempertahankan patung-patung itu. Nah, ini awal kali terjadinya pergeseran keluar dari fitrah. Yang tadinya kana nasu ummatan wahidah. Tadinya umat satu, di atas tauhid semuanya. Sejak Adam sampai terjadinya kesyirikan tersebut. Nah, maka diutuslah para nabi dan rasul. Diutuslah para nabi dan rasul yang pertama kali dan ketika yang pertama kali itu adalah Nuh alaihi wassalam dan diutus dengan para nabi dan rasul setelahnya. Seluruh nabi dan rasul yang diutus dakwah mereka pertama kali adalah dakwah tauhid. Semuanya mengajak untuk beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Dalam surat Al-A'raf disebutkan bahwa Nuh diutus kepada kaumnya. Hud diutus kepada kaumnya Ad. Nabi Saleh, Syuaib, semuanya mengatakan kepada kaumnya, "U'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Semuanya mengatakan begitu. Nuh, Hud, Saleh, Syuaib, seluruh nabi dan rasul yang diutus semuanya mengatakan, "U'budullaha." Hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh. Tidak ada bagi kalian ilah, Tuhan, sesembahan selainnya. Selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, semuanya mengajak kepada penyembahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata dan meninggalkan kesyirikan. Nah,
sesuai dengan perjanjian yang telah diambil, mitsaq yang telah diambil sebelumnya oleh Allah Subhanahu wa taala di punggung Adam. Nah, terakhir kami akan membacakan di sini keterangan Ibnu Abil Aiz dalam syarahnya terkait dengan matan yang kita kaji pada hari ini. Kata beliau, wala syakka anna al-iqrar bir-rububiyyah amrun fitri. Tidak diragukan lagi bahwa ikrar tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, rububiyah Allah artinya Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, Rabb alam semesta, penciptanya, penguasanya dan pengaturnya. Tidak ada selainnya yang menyekutuinya dalam hal ini. Ini adalah amrul fitri, ini adalah perkara yang sifatnya difitrahkan oleh Allah Taala. Wasyirku hadithun tari'un. Sedangkan kesyirikan itu adalah perkara baru, perkara asing yang datang kemudian menyelisih fitrah ini. Wal abna'u taqalladuhu 'anil aba, dan anak-anak keturunan mereka mengikuti taklid kepada ayah-ayah mereka dalam melakukan kesyirikan, karena mereka dilahirkan di lingkungan yang melakukan kesyirikan. Anak ini lahir, tumbuh menjadi dewasa dalam keadaan mendapati bapak-bapak, nenek moyang mereka di sekelilingnya, di lingkungannya melakukan kesyirikan, mereka pun ikut-ikutan melakukannya. Fa idza ihtajju yaumal qiyamah, jika mereka berhujjah nanti di hari kiamat, di anna al-aba asyraku, bahwa sesungguhnya kakek-kakek kami, bapak-bapak kami menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu jawaina ala adatihim, dan kami ini sesungguhnya hanya berjalan mengikuti mereka di belakangnya. Kama yajrin nasu ala adati abaihim fil mata'im wal malabis wal masakin, sebagaimana halnya diketahui bersama bahwa orang-orang itu mengikuti adat istiadat, tradisi nenek moyang mereka dalam hal makan, dalam hal berpakaian, dalam hal tempat tinggal. Ya, di satu lingkungan, satu tempat, tradisi, cara makan, ya, jenis makanan, jenis masakan, jenis pakaian, cara berpakaian, bentuk rumah, semuanya adalah tradisi adat yang turun-temurun diwarisi oleh generasi setelahnya. Begitu pula kami ketika mendapati kakek-kakek kami melakukan penyembahan, kesyirikan, kami mengikuti tradisi itu. Jika mereka berhujjah nanti dari kiamat di hadapan Allah SWT, demikian yuqalu lahum, akan dikatakan kepada mereka, antum kuntum mu'tarifina bis-salih. Sesungguhnya adalah kalian dulu telah mengakui pencipta kalian, Rabb kalian, muqirrina bi anna Allah rabbukum la syarika lah. Kalian telah berikrar sebelumnya dulu bahwa Allah SWT Rabb kalian tidaklah sekutu baginya. Wa qad syahidtum bidzalik ala anfusikum, sungguh kalian telah bersaksi atas diri-diri kalian sendiri dengan hal itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna syahadatal mar'i ala nafsihi hiya iqraru bisyai'i laisa illa, karena sesungguhnya persaksian seorang lelaki, itu pula wanita, persaksian seseorang atas dirinya adalah ikrar dia, pengakuan dia atas sesuatu. Tidak selain itu. Jika dia sudah berikrar, mengakui hal itu, berarti sudah persaksian. Qala ta'ala, Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum. Wahai sekalian orang beriman, hendaklah kalian menjadi orang-orang yang kokoh dengan al-qist, dengan keadilan, menegakkan keadilan. Menjadi orang-orang yang bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala
menjadi saksi-saksi Allah meskipun atas diri kalian sendiri. Meskipun terkait dengan diri kalian sendiri, terkait dengan kepentingan kalian, kalian harus bersaksi dengan benar, dengan adil. Tidak boleh curang, tidak boleh berdusta, tidak boleh ingkar. Walaisal murad an yaqul, dan bukan yang diinginkan bahwa seseorang mengatakan ushidu ala nafsi bikala, aku bersaksi atas diriku demikian dengan lafaz seperti ini. Bal man aqarra bi syai'in faqad syahida ala nafsihi bihi. Bahkan jika seseorang sudah berikrar mengakui sesuatu, itu artinya dia sudah bersaksi atas dirinya. Falima adaltum an hadhil ma'rifat iqrar alladhi syahidtum bihi ala anfusikum ila syirk. Jika begitu, kenapa kalian beralih dari apa yang kalian telah ketahui ini dan apa yang kalian telah ikrarkan, kalian akui, yang kalian dengan itu bersaksi di hadapan Allah atas diri kalian bahwa Rabb kalian hanya Allah, sesembahan kalian hanya Allah. Kenapa kalian beralih dari itu semua kepada kesyirikan? Bal adaltum anil ma'lumil mutayaqqan ila ma la yu'lamu lahu haqiqah. Justru kalian beralih dari sesuatu yang diketahui dengan yakin, dengan pasti. Kalian beralih kepada sesuatu yang tidak diketahui hakikinya, yaitu kepada kesyirikan. Taklidan liman la hujjata ma'ah, hanya semata karena taklid, membebek, ikut-ikutan kepada seseorang yang tidak punya hujjah, tidak punya ilmu. Bikhilafi ittiba'in fil adati dunyawiyah. Berbeda halnya dengan mengikuti mereka dalam hal adat istiadat tradisi masalah dunia, masalah berpakaian, makan, rumah dan yang lainnya. Itu masalah dunia. Hukum asalnya masalah dunia, adat terkait dengan masalah dunia, hukum asalnya boleh, kecuali jika datang dalil yang melarang hal itu. Maka dalam hal adat istiadat masalah dunia, masalah makanan, pakaian, rumah dan misalnya tidak mengapa, hukum asalnya boleh. Fa inna tilka lam yakun indakum ma yu'lamu bihi fasaduha. Karena yang seperti itu kalian tidak memiliki ilmu, yakni kalian tidak mengetahui adanya maslahat pada perkara-perkara itu, sehingga kalian mengikutinya, dan itu boleh. Wa fi maslahatul lakum, dan kalian punya maslahat, ada maslahat bagi kalian yang mengikuti itu. Bi khilafis syirik, berbeda halnya dengan syirik. Ini masalah amalan, masalah agama. Fa innahu kana indakum minal ma'rifati wasyahada an anfusikum ma yubayyinu fasadahu wa udulakum fi an-isra'. Karena sesungguhnya di sisi kalian ada ilmu, pengetahuan, ada persaksian, pengakuan atas diri kalian yang menunjukkan batilnya hal itu, rusaknya hal itu, kesyirikan. Dan bahwa itu adalah maknanya beralih dari yang benar. Kenapa kalian takdir dengan alasan itu tradisi nenek moyang? Itu tidak akan bisa jadi hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, fa inna ad-din alladhi ya'khudhuhu as-sabiyyu an abawayhi huwa dinut tarbiyah wal 'adah. Karena sesungguhnya din agama yang diambil oleh seorang anak kecil dari kedua orang tuanya adalah dinut tarbiyah wal 'adah. Din tarbiyah, pendidikan dan adat. Wa huwa li ajli maslahatid dunya, dan itu demi untuk maslahat dunia. Yakni fa inna tifla la budda lahu min kafil, karena seorang anak kecil butuh kafil, pengasuh yang memberi nafkah kepadanya, yang mengasuh dia, ya sekaligus mendidik dia karena hidup bersama dengan kedua orang tuanya. Wa haqqun nas bi abawahu, dan yang paling berhak mengasuh anak adalah kedua orang tuanya sendiri. Nah, sehingga otomatis anak ini karena hidup bersama kedua orang tuanya, dan tentu saja dia diasuh, diberi nafkah dan dididik. Dia akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang tuanya. Dia dididik sesuai dengan kebiasaan orang tuanya, dan dia akan mengikuti itu. Nah, walihada ja'at asy-syari'atu bi anna at-tifla ma'a abawayhi 'ala dinihi wa bi ahkami dunya dhahirah. Oleh karena itu, datang syariat ini menetapkan bahwa
anak kecil diikutkan seperti kedua orang tuanya, seperti agama kedua orang tuanya dalam hal hukum-hukum dunia yang tampak. Dalam hal hukum-hukum dunia yang tampak. Oleh karena itu, misalnya, jika anak kecil ini kedua orang tuanya Muslim, anak kecil ini meninggal sebelum balik, maka diperlakukan hukum padanya, hukum seperti hukum kedua orang tuanya Muslim. Nah, maka dia dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan bersama kaum muslimin. Begitu pula halnya jika salah satu dari kedua orang tuanya Muslim, yang lainnya kafir, bapaknya Muslim, ibunya kafir, atau ibunya Muslim, bapaknya kafir, maka didominankan ya keislaman, maka dihukumi dia mati di atas keislaman. Ini pada hukum dunia, sehingga dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan bersama kaum muslimin. Kecuali jika kedua orang tuanya kafir, maka dihukumi seperti kedua orang tuanya dalam hukum dunia, diperlakukan seperti kedua orang tuanya, maka tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolati, tidak dikuburkan bersama kaum muslimin. Adapun bagaimana nasibnya nanti di akhirat yang kedua orang tuanya kafir ini pembahasannya lain lagi. Namun yang dimaksud sekarang adalah hukum di dunia, mengikuti kedua orang tuanya yang mengasuhnya. Wa hadha ad-din la yu'aqibuhu Allah 'alaihi 'ala as-sahih. Agama ini yang diambil oleh seorang anak kecil sebelum dewasa, sebelum balik, yang dia tiru, dia ambil dari kedua orang tuanya yang mengasuhnya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghukum dia berdasarkan itu. Al-sahih, menurut pendapat yang benar, hatta yablugha, hingga anak ini mencapai usia balik, menjadi dewasa, wa ya'qila, dan dia berakal, wa taquma 'alaihi al-hujjah, dan tegak atasnya hujjah. Karena dia sudah balik, dia sudah dewasa, dia harus mencari kebenaran. Dia harus mencari kebenaran, tidak boleh taklid kepada kedua orang tuanya. Dia harus belajar, menuntut ilmu, kemudian memilih pilihannya sendiri meskipun menyelisih kedua orang tua. Dengan ini tegak hujjah. Dan dia akan diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ini. Wa hina idzin, ketika dia sudah balik, dewasa, berakal, fa alaihi ay yattabi'a dinal ilmi wal aql. Wajib atasnya untuk mengikuti agama yang dibangun di atas ilmu, di atas dalil, dan sesuai dengan akal yang sehat. Wa huwa alladhi ya'lamu bi aqlihi, wa huwa alladhi ya'lamu bi aqlihi huwa annahu dinun sahih, yaitu agama yang dia ketahui dengan akalnya, karena dia sudah berakal, dia sudah dewasa, dia sudah balik. Dia belajar, kemudian dia mengetahui dengan belajar itu bahwa inilah agama yang benar, agama tauhid, bahwa kesyirikan itu batil. Fa in kana aba'uhu muhtadin, jika bapak-bapaknya, kakek-kakeknya adalah orang-orang yang mendapat petunjuk di sisi Allah Subhanahu wa taala, ka Yusuf as-Siddiq ma'a aba'ihi, seperti Nabi Yusuf dan bapaknya, kakeknya, ya, Yusuf. Nah, bapaknya adalah Ya'qub, yang dikenal dengan Israel. Ya, Ya'qub putranya Ishaq, Ishaq putranya Ibrahim. Nah, keluarga Nabi, keluarga Rasul. Nah, dia Yusuf dan bapaknya, kakeknya, mereka adalah orang-orang yang muhtadin, orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka beruntunglah yang ditarbiyah dalam keluarga yang seperti ini. Nah, dia tinggal mengikuti apa yang dia dapat dari bapaknya, dari kakeknya, berupa agama tauhid itu. Dan dia pelajari, dan dia ketahui dengan ilmu, dengan akalnya bahwa itu benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaba'tu millata aba'i Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub." Kata Yusuf dalam ayat ini, aku mengikuti agama nenek moyangku, bapakku, kakekku, Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub. Wa qala Ya'qub,
Wa qala li Yaqub banuhu, dan berkata kepada Nabi Yaqub, putra-putranya Yaqub berkata kepada Yaqub, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Kami menyembah Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala dan Tuhan bapak-bapakmu, kakek-kakekmu Ibrahim, Ismail dan Ishaq. Beruntunglah yang seperti ini. Beruntunglah yang seperti ini. Anak yang lahir kedua orang tuanya muwahhid, kedua orang tuanya saleh, berjalan di atas ilmu. Maka anak ini terbiasa sejak kecil di atas ilmu ini, di atas kebenaran ini. Kemudian setelah dia dewasa balik, dia mempelajari dengan akalnya dan mengetahui ini yang benar, maka dia ikut. Wa in kana al-aba'u mukhalifin ar-rusul, jika bapak-bapak, kakek-kakek yang ada menyelisihi para rasul, kana alaihi ayyattabi ar-rusul, adalah wajib atas anak yang telah dewasa ini, setelah dia dewasa, setelah dia balik berakal, wajib atasnya untuk mengikuti para rasul dan menyelisihi bapaknya, kakeknya. Kama qala ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa wasaina al-insana biwalidayhi husna, kami berwasiat kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Wa in jahadaka, jika kedua orang tuamu berjuang bersungguh-sungguh mengajak engkau litusyrika bi, agar engkau menyekutukan aku, ma laisa laka bi ilm, yang hal seperti itu tidak ada ilmu, landasan ilmunya padamu, fala tuti'huma, janganlah kamu menaati keduanya, jangan ikuti. Meskipun itu kedua orang tuamu, jika mengajak kepada kesyirikan dan itu tidak ada landasan ilmunya, jangan ikuti. Yang namanya kesyirikan tidak ada landasan ilmunya, tidak ada hakikatnya, itu kebatilan, nah, itu kehinaan, kenistaan, kemungkaran yang terbesar. Jangan ikuti, jangan ikuti. Meskipun kamu tetap berbuat baik kepada kedua orang tuamu, namun dalam hal yang dia ajar ini jangan ikuti. Faman ittaba'a dina abaihi bighairi basira wa ilm, barang siapa mengikuti agama nenek moyangnya tanpa ilmu dan basirah, bal ya'dilu anil haqqil ma'lum, bahkan dia beralih dari al-haq, kebenaran yang diketahui, ilai, beralih kepada kesyirikan itu yang diajarkan, yang diajarkan oleh nenek moyangnya. Fahada ittaba'a hawahu, ini tergolong orang yang mengikuti hawa nafsunya. Kama qala ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Jika dikatakan kepada mereka, hendaklah kalian mengikuti apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan, Alkitab, ilmu. Mereka menjawab, orang-orang yang melakukan kesyirikan itu menjawab apa? Bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana, justru kami akan mengikuti adat istiadat tradisi yang kami dapatkan nenek moyang kami di atasnya. Kesyirikan-kesyirikan itu, dan tidak mau mengikuti ilmu. Allah Subhanahu wa taala mengingkari mereka, awalau kana aba'um la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun, meskipun nenek moyang mereka tidak berakal, tidak mengerti apa-apa, dan tidak di atas petunjuk. Dan ini adalah kebodohan, taklid kepada orang tua, kepada nenek moyang di atas tradisi kesyirikan, dan tidak mau mengikuti ilmu yang datang, yang mengajak kepada tauhid. Kemudian kata beliau, hadhihi halu katsirin minan nas, ini keadaan kebanyakan manusia, minal ladzina wulidu 'ala al-islam, dari kalangan orang-orang yang dilahirkan di atas Islam. Yattabi'u ahaduhum abahu, salah seorang dari mereka mengikuti ayahnya fima kana 'alaihi min i'tiqadin wa madhhab, mengikuti ayahnya dalam hal i'tiqad, keyakinan dan madhab ayahnya. Wa in kana khata', meskipun i'tiqad dan madhab ayahnya itu salah, laisa huwa fihi 'ala basirah, dia mengikuti kesalahan i'tiqad dan madhab bapaknya yang sesungguhnya tidak dibangun di atas ilmu, tidak landasan ilmunya. Bal huwa min muslimatid dar la muslimatul ikhtiyar, dia orang yang seperti ini tergolong muslimatud dar, yakni keislamannya hanya karena
ikut dengan keluarganya yang Islam. Ya. Istilah kita Islam KTP. Nah, bukan keislamannya itu dibangun di atas pilihan dia setelah dia belajar. Karena itu wajib. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu, belajar wajib atas setiap muslim dan muslimah. Yang tidak bisa diwakilkan kepada yang lainnya, belajar tauhid, belajar akidah, sehingga memiliki akidah yang benar, keyakinan yang benar, sesuai diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini harus dipelajari. Setelah seseorang balik dewasa, wajib untuk belajar. Kemudian dia memilih pilihannya sendiri sesuai dengan ilmu yang dia dapatkan, kebenaran yang dia dapatkan, meskipun menyelisihi orang tuanya dan seluruh kerabatnya, meskipun dia dimusuhi oleh seluruh keluarganya, dia tidak boleh terpengaruh dengan mereka. Inilah muslim yang sejati, yang membangun Islamnya, membangun agamanya di atas ilmu yang dia ketahui, bukan taklid. Dan orang tua, kerabat seluruhnya, mereka tidak akan mampu menolong di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mampu menyelamatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apa untungnya mengikuti mereka? Apa untungnya taklid kepada mereka? Nah, hendaklah seseorang berakal dan kokoh, kuat untuk mengikuti al-haq. Dan ini tentunya butuh kesabaran. Bersabar dari cemoohan mereka, dari sindiran mereka ataupun gangguan mereka. Namun akibatnya manis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kama yuqal as-sabru, kata penyair, as-sabru mithlu ismihi murrun madafatuhu walakin awaqibuhu ahla minal asali. As-sabru mithlu ismihi, kata as-sabr itu sama dengan namanya. Di kamus-kamus bahasa disebutkan as-sabr itu adalah nama tumbuhan. Tumbuhan sabr ini pahit sekali, luar biasa pahitnya. Jadi ada tumbuhan namanya sabr, pahit sekali rasanya, luar biasa. Jadi yang namanya kesabaran, bersabar di atas al-haq, itu memang berat dan pahit rasanya. Seperti nama tumbuhan yang namanya sabr ini, pahit sekali rasanya. Nah, murrun madaqatuh. Walakin awaqibuh, namun hasilnya, ya akibatnya, yang akan diraih dipetik dengan kesabaran yang dilewati dengan kepahitan ini tadi, ahla minal asali. Hasilnya yang akan diraih dengan kesabaran itu lebih manis daripada manis. Nah, dengan kesabaran ini seseorang menolong dirinya untuk istiqamah di atas al-haq, mengikuti al-haq, meskipun memiliki kedua orang tuanya, seluruh kerabatnya sekalipun. Nah, namun orang yang sekedar ikut-ikutan taklid, ya, kepada kedua orang tuanya di atas kebatilan, syirikan, beliau wahada idza qila lahu fi qabri, orang yang seperti ini jika dikatakan nanti di hari yang di kuburan, dalam barzakh, ketika dia diimtihan, diuji, yakni fitnatul qabr, mendapat fitnah kubur, ditanya, "Man rabbuk?" Siapa Rabbmu? Qala, dia bisanya mengatakan, "Hah, hah, hah, hah." Dia tidak bisa menjawab. Dia tidak bisa mengatakan Rabbi Allah. Nah, dia biasanya seperti ini. Hah, hah. Nah, tidak bisa menjawab. Nah, la adri, aku tidak tahu. Sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultu. Aku mendengar orang-orang mengatakan sesuatu di sekitarku, aku mendengar mereka mengatakan sesuatu, aku pun ikut-ikutan mengatakan itu. Nah, sekedar ikut-ikutan karena tidak belajar, tidak menuntut ilmu, tidak membangun agamanya di atas hujjah, di atas ilmu. Dari kiamat bisanya ha. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah,
Mungkin barakallahu fikum ini yang dapat kita pelajari pada daurah kali ini, mengingat waktu tersisa sedikit dan Anda melihat ada beberapa kertas yang naik yang ingin mengajukan pertanyaan. Sebagian Anda lihat pertanyaan terkait dengan kajian pelajaran yang kita bahas. Pada waktu yang tersisa insyaallah taala Allah SWT menolong kami untuk menjawab pertanyaan ini. Nah, di sini ada yang bertanya, dari penjelasan tadi yang ana pahami berarti anak-anak Adam bukan keluar dari rahim Hawa. Apa benar? Nah, perhatikan yang terjadi waktu itu bukan proses kelahiran. Bukan proses kelahiran. Nah, ya. Dan itu juga bukan proses penciptaan ruh. Yang kemudian ruh seluruh anak Adam, ya, bukan berarti seluruh anak Adam diciptakan begitu kemudian disimpan dan setiap kali ada yang lahir diambil dan dimasukkan, tidak seperti itu. Nah, dan juga bukan proses kelahiran, namun proses itu sebagaimana tampak pada dalil-dalil yang ada, Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan bentuk mereka, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuk mereka dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ya, dikembalikan lagi. Nah, kemudian dikembalikan lagi. Adapun kemudian proses yang ada, ya sebagaimana kita ketahui bersama. Nah, terlahir anak-anak Adam dari rahim dari perut Hawa. Nah, dan semuanya, seluruh anak Adam prosesnya seperti ini. Nah, seluruh anak yang lahir dari perut ibunya. Nah, kecuali Adam, manusia pertama yang diciptakan, Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan kedua tangannya. Dengan kedua tangannya, dan ini merupakan khususiyah keistimewaan Nabi Adam. Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan kedua tangannya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, nah, kepada iblis yang enggan sujud kehormatan kepada Adam atas perintah Allah Subhanahu wa taala, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Ma mana'aka, apa yang menghalangi kamu iblis, an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya, untuk sujud di hadapan manusia yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. yakni Allah Subhanahu wa taala berhujjah kepada iblis karena iblis merasa dirinya lebih mulia daripada Adam. Karena dia diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Dan ini kias yang batil. Inilah contoh kias yang batil pertama kali yang kemudian diikuti oleh ahlul batil setelah melakukan kias-kias yang batil. Maka dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak benar demikian. Adam lebih mulia daripada kamu. Allah isyaratkan yang mengatakan, apa yang menghalangimu untuk sujud di hadapan manusia yang aku ciptakan dengan kedua tanganku sendiri. Ini keistimewaan Adam, diciptakan oleh Allah dengan kedua tangannya, langsung dengan kedua tangan Allah SWT. Nah, sementara iblis ya diciptakan dengan kun. Nah, jadilah kamu tidak dengan kedua tangan Allah. Berarti Adam memiliki keistimewaan, tidak dimiliki oleh iblis. Berarti Adam lebih istimewa, pantas kamu sujud kepadanya. Dan itu perintah Allah SWT. Nah, dan juga yang berbeda adalah penciptaan Isa. Inna masalah Isa sama sekali Adam. Misalnya seperti Adam, yakni Isa alaihissalam, Allah SWT ciptakan dengan kun, dengan kalimat kun. Allah letakkan ke perut, ke rahim Maryam, kemudian tercipta di dalam rahim Maryam tanpa bapa. Tanpa bapa. Sedangkan manusia lainnya semuanya dengan proses bapak dan ibu. Nah,
Jadi ini yang ada. Jadi semuanya dengan kelahiran, termasuk anak-anaknya Hawa. Allah Ta'ala. Apakah Israel dari anak cucu Adam itu diambil hanya sekali ataukah diambil setiap adanya kelahiran anak Adam? Jawabannya satu kali yang diberitakan pada dalil itu, yaitu ketika pertama kali Allah menciptakan Adam. Nah, ketika Allah SWT menciptakan Adam, Allah merusak punggungnya, lain menutup punggungnya, mengeluarkan anak keturunannya semuanya, kemudian mengambil ikrar kesaksian itu satu kali. Nah, apa kesyirikan umat-umat terdahulu itu sebatas istiqadiyah ataukah dalam segala perkara? Nah, kesyirikan dalam bentuk penyembahan kepada selain Allah SWT. Nah, mereka menyembah patung. Nah, ada juga yang menyembah benda-benda angkasa, menyembah bintang, matahari, bulan. Nah, ya, dan yang lainnya. Nah, sebenarnya saya saat ini sedang memboikot, menghajar ini. Nah, menerapkan hajar, boikot adik kandung yang menunjukkan ketidaksukaannya dengan dakwah salaf. Pernah 2 kali sholat berjamaah, dia sebagai makmum, tapi kemudian mengulang sholat sendiri dengan alasan tidak khusyuk sholatnya. Apa nasihat Ustaz? Terkait dengan kaidah hajar. Hajar itu, boikot itu diterapkan jika ada maslahat dan tidak menimbulkan mafsadah. Nah, ini dilakukan untuk mencapai satu maslahat dan tidak menimbulkan mafsadah di baliknya. Terkait dengan adik kandung Anda ini yang menunjukkan ketidaksukaannya dengan dakwah salaf. Tidak sedikit orang yang pada awalnya benci dan tidak suka dengan dakwah salaf. Namun kemudian dengan kesabaran, dengan kelemah lembutan, didekati, dinasihati, difahamkan, diterangkan kepada dia dengan berbagai cara yang membuat dia paham dan mengerti kebenaran dakwah salaf. Yang kemudian dengan perjalanan waktu akhirnya dia simpati dan kemudian beralih menjadi salaf. Sehingga kita tidak boleh berputus asa dalam menasihati saudara kita, keluarga kita, dan masyarakat di lingkungan kita. Dan kita harus bersabar atas sikap mereka ataupun gangguan mereka. Itu sudah sunnah Allah. Oleh karena itu kami nasihatkan agar Anda bersabar menasihatinya. Jika ada hal-hal yang aneh yang dia lakukan, dinasihati dengan lemah lembut. Berdakwah kepada orang yang awam, yang buta ilmu, yang jahil, itu dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah ke jalan Rabbmu dengan hikmah, dengan lemah lembut. Ini diterapkan pada orang yang jahil dan awamun nas, ya, orang-orang umum di sekitar kita umumnya seperti itu. Nah, sering kami dinasihati oleh Al-Walid Al-Imam Syekh Muqbil rahimahullah, mengingatkan bahwa
masyarakat kita, ya ikhwan, mereka itu juhal. Mereka itu orang-orang jahil. Butuh waktu, butuh waktu untuk mengajari mereka, untuk mendakwai mereka, butuh kesabaran. Nah, jika mereka kemudian mengenal ilmu, mengenal al-haq, ya, diharapkan mereka akan mengikutinya. Nah, itu hikmah. Mereka orang-orang yang bodoh. Nah, yang selama ini jauh dari ilmu, sehingga ya memang butuh pelan-pelan dengan hikmah memahamkan kepada mereka. Nah, dengan hikmah. Jika orang itu pengikut pengikut syubhat, jadi ada syubhat adanya, terkena syubhat, nah maka dengan jidal, dengan diskusi mematahkan hujahnya. Nah, jika dia mengikuti hawa nafsunya, melakukan pelanggaran, ya, maksiat, maka dia dinasihati dengan wejangan, dengan nasihat yang menyadarkan dia. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah, dengan hikmah yang lemah lembut kepada orang jahil, orang bodoh. Nah, wal mau'izah hasanah, dengan mau'izah, nasihat yang baik kepada orang yang mengikuti hawa nafsunya, disadarkan, diingatkan agar dia sadar, meninggalkan hal itu. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatilah dengan cara yang baik, dengan ilmu, dengan hujjah, ya, tanpa menjatuhkan, tanpa mengejek, tanpa mencaci maki dan seterusnya, namun didebati dengan ilmu, dengan kalimat-kalimat yang baik, namun dibangun di atas ilmu dan dengan tegas. Ini bagi orang yang bersyubhat. Nah, dilihat kondisinya, diterapkan ini, disabari, ya. Adapun misalnya diboikot, dihajar, ya, dikhawatirkan malah dia semakin benci dan semakin tidak suka dengan dakwah salaf. Nah, butuh kesabaran. Ya, ketika misalnya dia melakukan hal yang aneh di sini, dia bermakmum kemudian mengulang salatnya dengan alasan tidak khusyuk salatnya. Nah, dinasihat, disampaikan hujah-hujah kepadanya, ilmu kepadanya. Hati-hati, itu waswas syaitan. Nah, orang yang seperti itu bisa sampai pada tingkatan seperti orang gila. Nah, orang yang mengikuti waswas syaitan seperti ini bisa sampai pada tingkatan orang gila. Barusan wudu, malah seperti belum wudu, balik lagi wudu. Nah, sudah mau sholat, sepertinya tadi batal, keluar lagi, wudu lagi. Nah, dan seterusnya, hidupnya tidak akan tenang. Diterangkan kepada dia. Nah, difahamkan, ya, dengan berjalannya waktu, diharapkan insyaallah, mudah-mudahan, dan didoakan semoga Allah SWT memberi dia hidayah, memberi dia taufik. Nah, yang namanya hajar, ya, faedahnya diterapkan kalau memang, ya, hajar ini dianggap akan berhasil, ya, dianggap berhasil dengan cara ini membuat dia jera, ya, dari kesalahan yang dilakukannya, bukannya tambah menjadi kesalahannya. Diharapkan dengan hajar ini dia menjadi tersadar, menjadi jera, kemudian membaik. Adapun jika hajar ini kemudian ternyata membuat dia semakin menjauh, semakin menjadi, maka jangan diterapkan. Nah, ya, jangan diterapkan. Karena tujuan hajar adalah untuk membuat jera, untuk menyadarkan agar kembali kepada kebenaran. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Nah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari menambah ilmu kita. Nah, dan semoga Allah SWT memberi taufik kepada kita beramal dengan ilmu yang kita miliki menjadi ilmu nafi'. Allahumma muwaffiq. Subhanallah bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.